مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت، إن الكبائر في الغفران كالأمل، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa lanul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal a'zam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud, salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizinil Qur'an wa taftahuli wa tufahhimni biha minhul ayah wa taftahuli min nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wasallam. Amin. Taftahuli bi nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk riadoh istiqomah, meskipun nggak istiqomah banget karena kemarin ada terjadi kesalahan, bukan kesalahan teknis, ada beberapa hal-hal yang teknis itu tidak mungkin untuk dilakukan podcast ya. Rusak kemarin tuh, backgroundnya rusak kemarin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti kajian podcast Saiteri atau yang bermakna Tuan Guru Diri itu sendiri atau kata-kata Tuan Guru Diri, perkataan Tuan Guru Diri, ini menjadi sebuah wasilah kita bahwa sebuah sertifikasi
kalau kita adalah umat Nabi besar Muhammad yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad. Ya, kita adalah ahli keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah untuk mengarang kitab, dan kepada keluarga kita, pada saudara kita, pada kerabat kita, pada teman-teman kita yang mereka anaknya atau diri mereka sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Sakitnya menjadi sakit yang bermanfaat, yaitu sakit yang mengampuni dosa-dosanya. Mereka yang sedang tender agar dimenangkan pitching tendernya, mereka yang sedang dalam promosi jabatan agar dinaikkan promosi jabatannya, mereka yang sedang usaha dimudahkan segala usahanya. Bibarakati hazil kitab Qisasul Anbiya muallif Syekh Ahmad Naisaburi Qisasul Anbiya nafa'anallah bidarain, wa bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syallallahu lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita udah ngebahas Nabi Allah Hud ya. Sekarang kita akan membahas Nabi Allah Soleh. Ya. Untuk mengingatkan masa kecil kita ketika menghafal Quran surat Asy-Syamsi wa Duha ya. Ini ada sebuah ayat yang membahas tentang Nabi Allah Soleh. Faqala Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Nah, ini 3 ayat ini menjelaskan tentang Nabi Allah Soleh. Mari kita bahas ya. Yang punya bukunya di halaman 61 cetakan Beirut ya, cetakan Beirut. Majlis fi Qisatin Solihun alaihi salam ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud ahum soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-A'raf ayat 73, dan pada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh. Bahwa Samud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh, bahwa ahu jadis wa urido wa aroda haunal qabilah. Ya, haunal qabilah. Oke, jauh apa ini? Jadi Samud itu adalah anak dari Bani Ad. Bani Ad ini kemarin ya, kaum Nabi Allah Hud. Ya, jadi orang-orang yang selamat di Bani Ad, ya ini Samud gitu. Jadi Samud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah cucu kedua. Artinya mereka keturunan keempat gitu ya. Jadi Samud, Ad, Iram, Sam, Nuh, gitu ya. Nuh kakeknya gitu ya. Lanjut. Nah tadi nih ya, warodahuna, yang dimaksudnya itu uridu kan keinginan, maksud kami gitu. Uridu itu bukan maksud kami, uridu maksud kami. Uridu yang maksud hauna adalah qabilah, yaitu kabilahnya, kabilah Samud. Jadi mungkin kaum Bani Ad ini juga banyak. Nah, dikhususkan untuk Nabi Allah Soleh ini yaitu kaum Samud gitu. Kalau Abu Amr bin Ala ya, Samiyat Samudan liko. Oh, bukan. Qalil likallatin ma'iha. Samaitu. Sumiyat, samayat. Ismi. Masmuka, namamu. Siapa namamu? Bismi dengan nama Allah. Sumiyat. Ini bahasa tasrif. Sumiyat Samudan. Sama itu. Tanda khobar ya. Jadi dinamakan
Nabi kaum Samud likol lah kolil likol latin ma'iha, karena sedikitnya air. Jadi Samud itu artinya air yang sedikit, tempat air yang sedikit. Was Samud al-ma'i al-ma'ul qalilu. Boleh al-ma'ul qalila. Jadi sedikitnya air gitu ya kalau di secara linguistik bahasa Arab. Jadi tempat yang sedikitnya air. Siapa itu? Yaitu Samud, kaum Samud. Wakanat masakinu samudul hijaru bainal hijasa wasyamu, ya, bainal hijasa wasyamu, yaitu menjadikannya tempatnya sedikit ya, miskin air, masakin. Masakunu bukan di sini, masakin bukan masakan ini, tapi sakinah, menetap ya. Ya ini tempat menetapnya kaum Samud ya, di antara batu-batu, yaitu di antara Hijaz dan Syam ya. Masakinu samudal hajar, dia bertempat di Hijr. Di sini Hijr ini ada perbedaan mana ya? Di sini hajar itu kan batu, tapi di sini Hijr. Hijr ini nama tempat atau sebuah nama batu nih. Intinya Samud itu tinggal di antara Hijaz dan Syam ya. Kalau kita ikutin secara letterlek Hajaro, berarti ini memang karena bebatuan jadi sulit dibuang air gitu ya. Jadi memang sedikit airnya gitu ya. Harus ke sungai mungkin. Ini mungkin daerah batu berbatuan di mana? Di Arab, di Hijaz, di Syam tentunya. Wakana min qasatahum ala ma zakarahu Muhammad bin Ishaq bin Yasar wasadi wal kalbi wa wahab bin munabbah waqab wa ghairahum min ahlil kitab dahulu kalamun ba'dahum fi ba'din ya. Dan ini sebagaimana yang diceritakan oleh tadi nih yang saya sebut ya, kisahnya yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar, terus kemudian Sadi, dan kemudian Kalbi dan Wahab, dan kemudian Wahab Munabna, kemudian Ka'ab, dan dibantu juga oleh para ahli kitabnya orang Nasrani dan Yahudi gitu, min ahlil kitab ya, yang ahli kitab udah kalamun ba'dohum fi ba'din ya, ba'dun kurang apa ya, ba'dum fi ba'din, salah ini nih, salah pintar cuy ya. Ya benar ya, tapi intinya sama nih, nggak terlalu jauh. Ba'dun fi ba'din, bercampur ya di sini ba'dunnya artinya. Jadi pembicaraan ahli kitab ya, Nasrani dan Yahudi bersama dengan tadi ini 4 sosok orang itu, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, As-Sudi, Al-Kalbi, Wahab bin Munabbih, dan Ka'ab. 5 orang itu ya, bukan 4, 5. Itu sama tentang Nabi kaum Bani Samud, kaum Samud. Inna adal ula lima ahlakahumullah ta'ala wan kodo amruhum amar tu samuda ba'duhum wastukhlifu fil ard ya. Oh begitu. Sesungguhnya kaum Bani Ad ini adalah yang pertama ya, 5 ahlakahumullah. Kemudian bagaimana Allah menghancurkan mereka, wa in kodo, mereka selesai diganti ya, amarhum
Amrat samuda ba'duhum, amartu samuda ba'duhum. Kemudian diganti, mereka kan keturunan Nabi Allah Hud nih, yang selamat. Wastilahu fil ardi. Nah, mereka inilah yang kembali sesat lagi gitu. Maka yang setelah Nabi Allah Hud sudah selesai, kemudian Nabi Soleh nih ya, karena orang-orang yang selamat di Bani Ad ini udah selamat oleh Nabi Allah Hud, kemudian Allah kasih kemarin ya, kita udah dikasih gempa dan juga angin topan ya, mereka selamat, jadilah ini kaum Ad. Wastilahu fil ardi, mereka ini yang terakhir gitu, yang selamat-selamat itu, pengganti di bumi. Ikhtilaf atau khalifah, atau artinya yang membelakangi. Siapa khalifah kita, siapa yang kita belakangi, maksudnya yang kita depanin gitu, bahasa Arab begitu. Fahalu, maka mereka berada di sekitaran itu, fiha wa kasiru, dan mereka banyak, wa amaru, dan mereka berurusan, maksudnya bukan urusan di sini tuh ya, membangun peradaban, banyak berinteraksi ya. Hatta ja'ala baduhum bainal masakinu minal hajar wal madaru hidumu wa huwa hayya wa huwa hayyu ya, wa huwa hayyu, dan mereka hidup. Jadi mereka ini kan banyak dan beranak pinak ya, dan berurusan. Hatta ja'ala barum bainil masakin, dan mereka membuat tempat tinggal situ minal hijar, dari batu-batu, atau kita anggaplah gua lah gitu. Mereka ini ada bukit dibolongin dijadiin rumah gitu ya. Dan ini masih ada ya sampai sekarang, termasuk salah satu 7 sabta pesona dunia di UNESCO, 7 keajaiban dunia kalau nggak salah, masuk itu Borobudur, mereka itu ada. Fayan hidu wa huwa hayy, dan mereka di situ ya. Wal hayy minal hajara wal madaru gitu ya, minal hajari wal mador, dari batu dan tanah liat gitu. Alhamdulillah ya, ini kita latar kosongin kelas dulu nih. Ini saya langsung ngasih contoh nih. Jadi intinya tadinya tuh mereka membuat rumahnya tuh dari batu dan tanah liat ya, madar tanah. Falamma ra'au zalika ittakhazu minal jabali buyutan. Nah, ini baru nih. Maka ketika mereka melihat itu ya, oh di sini kan ada fayunahidhum. Fayun itu artinya runtuh. Fayunahidamu. Maka ianya ini ilatnya kembali kepada rumahnya itu, bukan ke kaum Samud. Bahwa hayu, dia membuat bangunan biasa, kemudian dia karena gempa ya, dari tanah liat tadi sama batu runtuh. Kemudian dia karena dia manusia belajar, kalau mara'au zalika ittakhadhu minal jibali buyutan. Nah baru nih gitu, ini saya spill, maaf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fanuhitu minha wajaruha wajaufuha. Ya, nuhitu, mereka memahatnya daripada hanya itu kembali batu itu bukit itu. Wajabuha, mereka mengukirnya. Wajauf, dan mereka menubanginya. Wajaufuha. Wa kanu fi sa'atin mimma asyahum kama qala ta'ala. Mereka ya akhirnya tuh keren lah ya, itu intinya keren lah. Mereka bisa membangun peradaban di bukit, di gua-gua gitu ya, di bukit keras, sampai mereka tuh lahir lalai gitu ya. Selalu ya, setiap ada kenikmatan yang berlebih, kemudian kita lalai akan Allah Subhanahu wa taala, maka turun ya. Memang kemudian fi sa'atin ma'asyahum. Kemudian mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah ceritakan, kama qala ta'ala. Ini Quran surat apa nih? Al-A'raf ayat 74 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru is ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyutan. Waskuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya. Waskuru is ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad, ya. Maka gitu ya, demi Allah ya, kata wa ini kan bahasa tafsir Quran apa ya? Saya jadi lupa nih, saya udah pernah belajar nih bahasa ini nih. Intinya nih janji Allah ya, janji. Wah itu wallahi, waskuru termasuk janji nih. Kalimat disebutnya apa? Ada istilah sendiri. Adalah istilah akademisi tafsir Quran. Saya lupa istilahnya, nanti saya cross-check. Intinya ini termasuk kata-kata perjanjian Allah ya. Dan ingatlah ya, kamu ya, kita semua ini isja'alakum, kami jadikan khulafa min ba'di 'adin, yaitu setelah dari pada min ba'di 'ad, yaitu orang-orang kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta, ya. Wa bawwa'akum fil ardi, menempatkan kamu di bumi, tattakhizuna min suhuliha, kemudian kamu membuat altar-altar atau istana dan bukit-bukit min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta, yang kamu pahat-pahat itu. Faskuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah ala Allah ya, akan ke Allah Subhanahu wa taala, ta'saw fil ardi mufsidin. I'saw, ta'saw. Janganlah kamu merusak ya. Bukan, mufsidin itu merusak, ta'saw itu maksudnya jangan sampai kita ingkar gitu. Nikmat membuat rumah dari bukit, dari gunung, itu kan ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi ketika kita lupa ya kita akan melakukan kerusakan begitu ya. Mari kita lanjut. Fahulifu amrullahi wa abadu ghairuhu wa afsadu fil ardi. Nah, gitu ya. Maka hulifu dia bersengketa dengan Allah, amrullahi wa abadu, dan mereka di sini abduan, berarti abduan ya. Wa ghairoha, abduan ghairoha, mereka menyembah ghairoha selain pada Allah. Wa afsadu wa fil ardi wa afsadu, dan mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi gitu. Fa ba'asallahu ilaihim sholihan nabiyyan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka kaum Samud, yaitu Nabi Allah Soleh sebagai nabi bagi mereka. Wa Soleh bin Ubaid bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hazir bin Samud ya. Wa kanu kauman Araban ya. Dan mereka ini adalah kaum-kaum yang berbahasa Arab. Masya Allah. Ini kita kosongin kelas ya, karena nanti ada istilah bahasa Ibrani, ada bahasa-bahasa lain ya, bahasa Persia mungkin, Persia enggak sih. Pokoknya dua bahasa ini, bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Ibrani ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa kaumnya Nabi Soleh ini berbahasa dengan bahasa Arab. Gitu. Siapa itu ya? Nabi Soleh ini yaitu Soleh bin Ubaid bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud. Ya, Soleh bin Ubaid bin bin Asif bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud. Dia keturunan ke-6. Ya, Soleh keturunan ke-6 dari kaum Samud, ya. Jadi kalau klannya apa nih? Marganya apa nih? Yaitu Soleh as-Samud. Gitu. Misalnya Sarif Hidayatullah Al-Kazimi, Al-Musawi Al-Kazimi gitu ya. Lanjut ya. Wa kana Soleh min awsatahum nasaban wa afdaluhum hisaban ya. Dan ini juga yang menyebabkan Nabi Allah Soleh ini adalah dari tengah-tengah mereka ya, nasabnya. Wa afdaluhum hisaban, dan termasuk
orang-orang yang masuk. Kalau kalau misalnya kita lagi rapat ke kepala desa nih, kepala RT, termasuk orang yang dihitung. Kalau dia ngomong, dia wah, omongannya sangat arif dan bijaksana gitu ya. Kalau misalnya ya. Lanjut. Apa sallallahu ta'ala ilahim rasulah, maka mengutus pada Allah SWT seorang rasul. Pada ahum ilallah ta'ala wa ila ibadatihi. Nah, diutuslah nih ya Nabi Allah Soleh kepadanya menjadi rasul, kemudian mengajak kepada mereka kaumnya kepada yaitu Samud, Bani Samud, kaum Samud, Allah wa ila ibadatahu, dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Falam yattabihu illa qalilan mustadafun. Akan tetapi ini emang dari dulu nih jeleknya para nabi dan para rasul itu enggak juga sih ya. Nabi Muhammad enggak ya. Nabi Muhammad langsung ada Abu Bakar, ada ya Abu Bakar termasuk orang kaya gitu. Jadi nggak berlaku ya, nggak berlaku di Nabi Muhammad. Tapi di Nabi Allah Soleh ini ya tabiuhu, yang mengikutinya Nabi Soleh ini illa qalilan, sangatlah sedikit, mustadafun, yaitu orang-orang yang lemah. Falamma alahun alaihim solihun bidduai wa tablighu ya. Tapi nggak mempengaruhi semangat berjuang dakwahnya Nabi Allah Soleh ya. Nabi Soleh terus mengajak dan menyerukan ya, tabligh. Wa aksaru alaihim bitahawufi wa tahziru ya. Dan banyak juga memberi peringatan akan kebesaran Allah ya, ditakut-takutin wa tahzir, dan diperingati gitu ya. Sa'aluhu ayyarahum ayatan takunu musadiqan lima yaqul wa qala Allahumma arahum ayatan yatabbaru biha ya. Sa'aluhu ya, siapa nih? Sa'aluhunya yaitu mereka pun meminta agar menunjukkan kepada mereka suatu mujizat. Musadiqan, ayatan ini mujizat ya, tanda-tanda kebesaran Allah ya gitu. Takunu musadiqan, yang menjadikannya sebuah kebenaran yang bisa lima yakul. Faqala Allahumma arahum ayatan litabira biha. Ya Allah, perlihatkanlah kepada mereka suatu tanda mujizat agar mereka dapat mengambil perhatian dari mereka. Ini sa'aluhu, hunya kembali pada kaum Samud ya. Kemudian faqala Nabi Allah Solehnya berdoa begitu ya tadi, ya Allah, Allahumma arahum ayatan yatabbaru wa abaha. Ittaba. Kalau tabiin ini sampai asal masdarnya abaha ya, agar mengikuti. Lanjut ya, bukan mengikuti sih, ittabi abaha, iktibaro, pelajaran ya, tabaru itibar, abaha baru biha. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya benar ya. Lanjut. Allahumma raham ayatun baru biha ya. Dengan tanda-tanda itu mereka menjadi belajar gitu ya. Summa qala lahum ayatan turiduna gitu. Kemudian Nabi Allah Soleh ya berkata lagi, ayatan turiduna, seperti apa kekuasaan Allah yang kalian inginkan gitu. Lalu kemudian mereka berkata nih, siapa ini? Kaumnya Nabi Allah Soleh, yaitu kaum Samud. Tahriju mana ila aidana, keluarkan ya, kamu keluarin nih ya Soleh, mana bersama kami ila aidana ya, di hari raya kami ya, hari raya kita gitu ya. Idana ini kan kita, karena Nabi Allah Soleh termasuk bagian dari mereka ya, di hari raya kita gitu ya. Di sini ada tendensi kaum Samud ini ingin mempermalukan Nabi Allah Soleh gitu ya. Wa kana lahum aidan yakhrujuna ilaihi
biasnamahum fi yaumin ma'lumun minas sinnati fadad'u ilahaka wa nad'u ila alihatina gitu ya. Wa nad'u wa alihatina ya. Ini menjadikan hari raya mereka ya. Sengaja juga nih aidana yahduna ilaha bi asnamahum. Mereka ingin mengeluarkan berhala-berhala mereka juga gitu. Fi yaumin ma'lum, pada hari-hari tertentu, minas sinnati, jadi pada tahun-tahun ya. Dalam setahun maksudnya kan hari raya ya, berarti kan ada hari-hari tematik tertentu ya dalam setahun gitu. Fatad'u ilahaka wa nad'u alihatina ya gitu ya. Ya udah, akum dinukum walianim gitu. Kata kaumnya Nabi Soleh, lu berdoa dengan cara lu, kami berdoa dengan cara kami gitu. Fa'in istajib laka ittabi'naka wa in istajib lana ittabi'tana gitu ya. Kalau doa kamu ya dikabulkan, kami akan ikut kamu. Tapi kalau doa kamu wahai Soleh yang tidak dikabulkan, kamu ikut kami gitu ya. Tantangin tuh langsung. Qala lahum Soleh, kemudian Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, "Na'am, fakharaju bi'ausanahum ila idahum zalik." Fakharaju salimahum. Boleh ya. Maka keluarlah mereka ya, fakharaju ya. Bi'ausanahum. Ini kharaju itu artinya orang banyak. Ini mereka semua keluar gitu. Bi'ausanahum dengan berhala-berhala mereka ila aidahum di hari raya mereka seperti itu. Wa kharaja salimahum, dan Nabi Allah Soleh mengiyakan lah intinya begitu ya. Fada'u ausanahum wa as'aluha alla yastajibas solihu ayyastajihala as-soliha fi say'in mimma yad'u bihi gitu ya. Maka ketika hari raya tersebut ya, mereka berdoa tuh ausanahum dengan berhala-berhala mereka, was'aluha, dan mereka was'al mempermasalahkan, mempertanyakan, meminta ya, memohon alla yastajibas soleh, tidak dikabulkannya permintaannya soleh fisain mimma yad'u bihi ya, dalam doa-doa mereka gitu. Pokoknya berdoa sekaligus menyindir Nabi Allah Soleh gitu ya. Summa qala Junda bin Amru bin Jawas wa huwa yauma izin sayyidun Samud ya. Kemudian Junda bin Amr ini bin Jawas ya, yang pada waktu itu ya fi yauma izin sayyidun Samudun, yaitu pemimpin dari kaum Samud, sayyidun Samudan bisa juga itu. Ada kabar. Ya Saleh, akhraju lana min hazis sohra, yakni sohratul munfaridatu anil jibali fi nahiyatil hijara yuqalu lahal katibah ya. Jadi kata Junda ya, ini perwakilan dari kaum Samud ya, Junda bin Awas, dia bilang gini, wahai Soleh, keluarkan ya kepada kami julana mi hazis sohro, dari bumbu ketan ini ya, yakni yang aku maksud ya, si kepada Jawasnya bilang as-sohrotul munfaridoh ya, sebuah batu yang terpisah dari gunung-gunung gitu ya. Anil jibali fi nahiyatil hijar yuqalu lahal katibah ya. Munfaridah dan nahiyah ya. Nahiyatul hijar. Jadi ada dari gunung ini keluar bukit nih, keluar ya. Tuh di daerah Katibah begitu ya. Ini yang tahu kaum-kaum Nabi Allah, kaum-kaum Samud semua ya, kaum-kaum Nabi Soleh. Daerah Katibah ini mereka semua tahu gitu. Naqatun mukhtarijatun jawfa'u wa bara'u asarahu ya, yaitu naqah mukhtarijah,
yaitu nakoh. Nakoh itu unta ya, unta yang paling bagus. Mukhtarijatun jaufau, yang keluar dari lubang jaufau, wa barau, yang barau asrau. Yang kalau di yang saya si Jawas ini, si Junda bin Jawas ini ya, Junda bin Amr bin Jawas ini, dia minta seekor unta betina yang keluar dari lubang ya, pokoknya keluar dari bukit itu yang tadi kan ada gunung, nah keluarin bukit tuh. Nah dari bukit itu lo keluarin onta betina gitu, sekitar umur 10-an, wabaroan, wabiroan maksudnya gitu ya, dengan penglihatannya gitu, rohan, asaro, dengan ya kira-kira umur 10 tahun lah gitu maksudnya. Ditaksir-taksir umur 10 tahun. Wal mukhtarijah ya, masalakatul bukhta minal ibil. Yang dimaksud dengan keluar itu yaitu seperti unta betina, iskal ya. Dan makanya ada kata ini caranya istiqlal, bukan mustaskil. Iskalat, askilat. Al-bukhta ya, intinya pokoknya lo keluarin itu bukti yang sangat kuat ya, al-bukhta ya. Nah koto itu kan tadi onta, al-bukhta ini minal ibil. Yang kami maksud ya tadi ya, al-bukhta itu unta yang kami maksud begitu, yaitu an-naqatun. Lanjut ya. Fa'in fa'altu zalika sadaqanaka wa amman nabika. Ya, jika itu kejadian seperti yang tadi tuh yang kami si Amr bin Junda bin Jawas ya, Junda bin Amr bin Jawas, maka kalau emang benar wa aman nabika sodakonaka wa aman nabika ya, kami semua akan beriman kepada kamu wahai Soleh. Fahwaz alaihim soleh misaki annahu in fa'al zalika sodakuhu wa amanahu bihi ya, maka Soleh fahus alaihim soleh misak ya, diiyahin tuh ya komitmennya atau perjanjiannya, annahu inna fa'al, kalau in fa'al jadi ini ya, jadi majzub ya, zalika sodakuhu wa amanu bihi, jadi kayaknya pakai inna nih, annahu inna sesungguhnya, fa'alu zalika sodakuhu wa amanu bihi ya. Kalau emang kejadian nih keluar dari gunung, di antara dua gunung di Katibah itu keluar bukit, dari bukit keluar onta yang berumur 10 tahun, maka kalian semua harus beriman ya gitu kata Nabi Soleh. Kemudian perwakilan dari kaumnya itu yaitu si Amr bin Junda bin Jawas. Oke, deal gitu. Lanjut ya. Summa inna Soleh alaihissalam shollu wa Allah ta'ala bizalika ya. Kemudian Nabi Allah Soleh ini, Solehan alaihissalam, shollu wa Allah ta'ala, sholat ya, dan berdoa kepada Allah Ta'ala seperti apa yang mereka inginkan gitu ya, yaitu keluar bukit dari diantara dua gunung di Katibah, kemudian dari bukit tersebut keluar unta perempuan berumur 10 tahun gitu ya. Ya ini seperti yang di kitab Al-Muwasalah ya, Al-Wisoya, Al-Muwasalah bisa, yaitu Nabi Muhammad mengajarkan ya kepada Ali alaihi salatu wassalam, wahai Ali, kamu punya permintaan ya gitu. Ada ya Rasulullah gitu. Kemudian Rasulullah langsung, atas hakku kepadamu kabulkanlah hajatnya Ali. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat, Allahu Akbar ya, sholat 2 rakaat, salam gitu. Jadi kalau kita punya teman kita punya hajat, doa yang paling mustajab itu tadi, kita ya Allah atas aku kepadamu kabulkanlah hajat teman kita atau saudara kita atau siapapun yang berhajat kepada kita, kita sholat, kita ya Allah atas aku kepadamu kabulkanlah hajat orang tersebut, sholat 2 rakaat ya, Bismillahirrahmanirrahim, semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Inna rabbi la sami'ud du'a ya. Fatumihal fatu fatumihadatul saharatun tumihadun nat aduh ribet banget bahasanya. Annatu tumhada hannatu biwuladiha ya. Fatu humidat boleh. Ini pentingnya belajar sorof ya, tasrif. Fatu humidat ya. Jadi terbelah ya. Fatu humidatus sohratu ya, terbelahlah itu as-sohra ya, bukit itu. Tumidatun natiju biwulidiha ya. Maka keluarlah unta betina walada yuwalidu wulad biwalidiha ya, dari as-sohra itu ya, dari bukit tersebut terbelah dan keluarlah onta yang berumur 10 tahun. Summa taharakat al-habadatu, kemudian harakah ya, bergerak. Al-habadatu fan sodakta anna qotun asara jaufa'u wabara'u kama sa'alahu. Masya Allah, tabarakallah, ini langsung diijabah ya doanya Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam ya. Harakatul habadatul ya, bergerak tuh bukit-bukit. Fan soda'atu ya, terpisahlah ya. Anna, jadi terpisahlah dari bukit itu keluar anin naqotun ya, seekor onta asara'u ya, 10 tahun jaufa'u, dari lubang itu wabaraun kama salahu ya, sebagaimana baro itu tadi ya, bukan biroi bukan dengan kalimat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu maksudkan gitu. Kama salahu, seperti apa yang kamu minta gitu ya. La ya'lama baina janibiha ilallahi ta'ala azimun wa hum yanzurun ya. Nggak tahu tuh apa yang terjadi di antara keduanya, janibiha ya, di antara kedua sisinya, ilallahi ta'ala, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, aziman yang sangat agung, wa hum yanzurun, dan mereka semua ya, kaum Samud melihat ya mukjizat Nabi Allah Shalih gitu ya. Summa natajatu sakoban islaha fil azim, kemudian keluar seekor anak unta betina serupa misliha fil azim, dari sakoban di sini misliha fil azim, agak-agak takjub ya sebenarnya. Kalau sebenarnya di zaman sekarang mungkin kalau kita ngeliat Christian Angel ya gitu, itu kayaknya nggak ya, metafisika ini udah bisa dijawab gitu. Hanya saja kan butuh rumus atau password, rapalan mantra yang bisa melakukan seperti itu gitu. Ini kayak kita nonton David Copperfield gitu ya. Ini nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Bedanya mungkin kalau orang awam tuh, wah ini sihir, ini mujizat gitu ya. Segala sesuatu sihir ataupun itu mujizat ya, pokoknya selain daripada Rasul dan Nabi itu sihir ya, bukan sih. Selain daripada Rasul itu, kalau orang beriman itu ya disebutnya karomah ya, dan maunah gitu ya. Tapi di luar daripada itu adalah sihir gitu ya. Sihir yang dibantu oleh jin untuk muslim ya, untuk seorang muslim itu bisa jadi maunah gitu. Ini makanya terminologi ini nih apa ya, sangat nisbi, sangat tipis gitu ya. Kalau kita ngomongin, saya agak kecewa ya, orang yang baru belajar materialistik gitu ya, kemudian ya elah baru terus
mematahkan tahayul gitu. Tahayul itu segala sesuatu yang hanya berupa konon gitu, mitos, mitologi gitu. Akan tetapi apabila teori itu terjadi atau kejadian, itu bukan tahayul disebutnya. Itu disebut dengan ilmu fisika. Nah, dia anggaplah fisika itu adalah matematika dasar ya, matematika SD. Nah, metafisika ini adalah aljabarnya gitu, algoritmanya. Kita lanjut. Fa'amanu bihi Junda bin Amru warahitu min kaumu ya. Maka Junda bin Amr ya wa Amru wa warohitu kaumuhu ya. Dan sekelompok ya dari kaumnya. Fa'amanu bihi Junda ya. Maka berimanlah Junda warohitun min kaumihi ya. Dan sekelompok, berarti ini ada beberapa kelompok ya dari kaumnya Junda. Gitu. Wa arada asyrafas samud ayyuminu bisolih wa yatabahu ya. Dan menginginkan ya pembesar dari kaum Samud, asyrafus Samud ayyuminu, untuk beriman kepada Nabi Allah Soleh dan mengikutinya, wayat tabahu. Panahahum, maka melarangnya Zaid bin Amru, yaitu Zaid bin Amru bin Labib wal Khobab Sohibu wa ausanahum Wariyab bin Som'ur, nama orang Sam'ar ya, wa kanu min asrafus Samud ya. Jadi ada yang larang nih. Tadi nih si Junda bin Amr bin Jawas itu udah mau beriman begitu. Akan tetapi dilarang oleh Zu'ab bin Amr bin Labib sama Al-Khobab. Jadi Zu'ab sama Khobab ini larang ya. Karena mereka ini adalah Sohiba ausanahum Wariyab bin Som'ur, yaitu mereka ini pemilik berhala mereka bernama Riyab dan Sam'ar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi saya ingin jadi ingat band ini ya, band metal. Saya agak kurang sama saya kan dulu zaman SMP itu senang main ke Blok M. Saya jadi ingat nama band metal itu kayaknya dia ngambil dari nama berhala ini nih. Bajingan banget kan ini. Memang tuh Metallica, band-band metal itu ada yang ke ketuhanan, ada yang ke arah satanisme begitu. Gitu dah. Makanya mereka kayak nggak pernah akur gitu sama mereka sendiri, sama hardcore metal itu kadang-kadang nggak akur sama mereka gitu. Lagi gigs berantem. Saya pernah nonton konser gigs ini grunge gitu dan punk, itu biasalah kalau tubir. Tapi karena beda genre musik itu mereka berantem gitu. Jadi grunge dengan metal itu berantem gitu. Aneh banget gitu. Maksudnya ya udah ini gigs gitu. Kita nikmatin aja. Berbeda musik. Ya udah jangan berbeda pandangan. Mungkin memang karena mereka terlalu mendalami terlalu idealis. Nama band yang ngikutin satanisme ya, nama berhala ini dipakai. Saya jadi keinget gitu. Saya ingat zaman saya waktu MTS ya, zaman SMP. Begitu. Saya tasnya keren-keren ya, ilustrasinya gitu ya. Wanita telanjang ya menyembah, terus kemudian topeng setan, ada yang menyembah setan ya, berdarah-darah lah gitu ya. Metal itulah. Itu kan ada sebuah factory outlet distro anak metal di Blok M itu. Sempat saya baca-baca, saya mampir aja gitu. Mampir ya, kadang-kadang kalau tertarik saya beli bajunya gitu. Bukannya ini ya rombongan rombongan jarang beli, lihat-lihat tapi nggak beli gitu. Saya kesana mau beli gitu, karena waktu itu ya di zaman saya itu ada band punk ya, di sini ada Gesta di kampung saya namanya Rebel gitu ya. Saya mau mencoba, ya saya juga ya disitulah awal saya kenal dengan dunia punk gitu.
saya mau coba, maksudnya mau berbeda gitu. Saya mau coba di scene skena ya. Kalau sekarang dulu bahasanya scene, bahasa Inggris kan scene. Saya mau coba di skena metal, saya mau coba di skena hardcore, saya mau coba di skena emo. Tapi saya lebih senang skenanya skena punk gitu ya. Lanjut ya. Nah ini nih, jadi Riyab Samar ini adalah berhala dari kaumnya Nabi Allah Soleh ya. Nah kaum Samud ini ya, musuhnya gitu ya, musuhnya. Yaitu Zu'ab sama Habab ya, dilarang tuh sama dia karena mereka ini yang menciptakan berhala itu, yaitu Riyab dan Sam'ar gitu ya. Wa kanu li Junda bin Amru bin Am yuqalu lahu Syihab bin Khalifah farada ayyusallimu panahau ulaika rahitu fa'ata'ahum ya. Nah ini nih dilarang juga nih gitu ya. Ya tadi ini ada Junda bin Amr ya, dia ada punya susu amu ya kalau Ibnu Amun, yaitu anak sepupunya, yaitu namanya Syihab bin Khalifah. Sepupunya si Junda ini, si Syihab ini pengen masuk Islam ya, masuk ke persalahannya Nabi Allah Soleh, tapi dilarang begitu ya. Lanjut. Allah SWT berfirman, faqala lahum Rasulullah lahum. Nah, itu udah ya. Sampai sini dulu kali ya. Ini udah berat banget ini. Kita juga nggak tahu nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sampai cukupkan sampai sini dulu. Allahumma arahum ayatan litabaru biha summa qala ayu ayatan turiduna qala tahrujuna. Ini pada tadi wakana lahum wakana lahum aidan yahrujuna ilaihi biasnamahum. Wa haraju sholeh ma'ahum pada saya rasa kajian kita cukupkan sampai sini dulu karena udah hampir mau baru 3 bulan padahal baru 3 minggu ini nggak podcast, jadi lupa ini terus ada kemana sampai sini ya, sampai ya soleh originalnya udah nih. Wallahu a'lam bishawab ya, kita terusin lagi besok lagi nih sini ya. Wa kanat isbatu min ali umuru ila dinan nabiyya da'u syahaban ya. Kita cukupkan dulu sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ya. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah mari kita sama-sama kita tetap boikot produk-produk yang terafiliasi oleh Zionis Israel. Siapa saja itu? Banyak. Salah satunya adalah KFC ya. Kalau Anda orang Islam di Indonesia dan masih membeli KFC, Anda bodoh. Anda telah ikut menyumbang peluru yang membunuh manusia-manusia di Palestina gitu ya. Kemarin ini salah satu produk mie instan, saya sebut saja ya, Indofood jangan dibeli lagi, jangan dimasak lagi, beli mie yang lain, banyak tuh ada, pokoknya banyak lah ya. Ini belum ada royaltinya, ini belum masuk sini, pokoknya nggak perlu saya sebut ya. Pokoknya Indofood, selain daripada Indofood boleh ya, atau mie Muhammadiyah lah gitu ya, kan kita masih saudara kita ya, Muhammadiyah mie apa sih? Muhammadiyah itu punya mie, saya lupa apa namanya gitu. Pokoknya itu boleh ya. Jadi untuk para panitia maulid, ya ini udah masuk bulan maulid ya. Kemarin udah Rabu Wakasan, sekarang maulid hari keberapa nih? Udah Rabiul Awal. Walidah Rasul ya. Untuk menghormati Nabi besar Muhammad SAW, saya harapkan kalian ya, para ketua DKM, para
aktivis remaja masjid peringatkan kalau ketua DKM-nya membeli bingkisan berkat berupa mie Indofood, larang ya, larang. Karena kemarin Indofood membantu KFC ya, intinya begitu ya. Pokoknya Indofood diboikot. Lanjut ya, amar ma'ruf, segmentasi amar ma'ruf yang kedua adalah kemarin di balik papan ya, ada sebuah fenomena yang sangat miris ya, sangat ironi. Saya harap para aktivis, para social justice warrior, LSM anak ya, pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwajib atau yang terkenal Kaseto lah ya, ini turun langsung nih ke lapangan ke Balikpapan ya, karena ada proses manusia lelaki menjadi wanita atau pembencongan gitu ya. Di SD, masih SD nih. Circle-nya kalau mau masuk geng mereka, lu nggak keren kalau lu nggak disodom gitu ya. Ini mereka melakukan anal seks. Kalau lu mau masuk circle gua, lu harus sodomi mereka. Lu disodomi dulu, kemudian setelah lu disodomi, lu sodomi orang baru, lu cari gitu. Cara rekrutmennya gitu ya mereka. Dan ini harus dihentikan ya. Karena orang-orang homo penyumbang HIV/AIDS terbesar, gitu ya. Mereka penyumbang murka azab Allah terbesar, begitu. Jadi ini orang-orang Balikpapan siapa nih? Gubernurnya ya, harus turun tangan. Gubernur Balikpapan siapa sih sekarang? Nah, wala quwata illa billah. Ini harus turun tangan, ini peduli ini bahaya, ini pembunuhan. Kalau remaja kita ya, kelakuannya mendayu-dayu gitu ya, lah terus generasi emas yang dinawacitakan presiden mana gitu. Ya 2025-2030 ya, Rahmat Masud dan Bagus Susetio ya, ini gubernur atau bupati nih, wali kota ya, wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Ya kalian ya, Bapak Rahmat Masud dan Bapak Bagus Susetio ya, sebagai wali kota dan wakil wali kota Balikpapan periode 2025-2030, kalian harus memutus mata rantai circle homo tersebut. Ya. Jangan-jangan anak kalian, saudara kalian, atau ya ini praduga tak bersalah ya, kalian sendiri yang homo begitu. Kalau kalian tidak menindaklanjuti gitu ya. Ini saya pantau terus ini. Ya, Bapak Rahmat Masud dan Bagus Susetio ya, wakil dan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan ya. Ini nggak boleh ya, lelaki ya bersifat lelaki lah. Biarkan lelaki itu dengan sifat maskulinitasnya gitu. Biarkan perempuan dengan sifat feminismenya ya. Kita tidak mendiskreditkan feminisme ya, maksudnya patriarki ya gitu ya. Karena kenapa? Kan adalah sebuah kebodohan ketika feminisme digaungkan, mendewa-dewakan bosnya, tetapi tidak mendengarkan apa kata suami. Itu kan tolol ya. Maksudnya lu boleh gitu, patriarki nggak boleh, tetapi hierarki boleh gitu. Jadi lu harus sadar diri nih, wanita karir, kalian itu harus samina wa atona terhadap suami kalian begitu. Seberapapun lebih suksesnya kalian ya wanita karir, anggaplah gaji istrinya ini 30 juta lah, gaji suaminya hanya 20 juta. Tetap itu nggak boleh merendahkan suaminya. Bisa jadi keberkahan ya. Gaji 30 juta istri ini karena keberkahan suaminya yang sabar. Kan mana ada, kan sebenarnya mencari itu apa ya bahasanya, itu suami udah soleh banget gitu. Memberikan kebebasan kepada istrinya untuk kerja itu adalah suami yang soleh gitu. Dan suami dan istri yang nggak tahu diri, mentang-mentang sudah punya duit banyak gitu ya, mereka lupa tuh, akhirnya dijelekin istrinya, akhirnya suaminya dipecat ya, kemudian dia menjadi tante girang, akhirnya dia memelihara gigolo
begitu. Gigolo nggak punya status, akhirnya udah begitu, jadi tante girang sampai nenek-nenek begitu, terpuruk dalam kehinaan, hina dina. Ya ini nggak wajib juga ya terhadap para perempuan gitu ya. Boleh kalian hierarki, tetapi tidak boleh patriarki gitu ya. Rumus tengah-tengahnya itu, win-win solutionnya itu ya, kepada feminisme ini, karena lagi banyak nih. Feminisme itu sebenarnya bukan sebuah feminisme itu. Isme kan ada ideologi feminis gitu kan. Isme kan ada ideologi feminis. Berarti kan secara luas itu sebenarnya sifat keibuan gitu ya. Nah, kalau sifat di Al-Quran itu, sifat-sifat maskulan itu diwakilkan oleh sifat-sifat Allah. Tetapi sifat-sifat kefeminismean itu, feminisasi itu diaplikasikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Makanya kadang tuh orang-orang awam tuh kadang bingung, ngaji kok begini ya, bingung. Ini kita ngomong sebenarnya boleh gak sih? Maksudnya ada beberapa ayat kemudian berbentrokan dengan hadis Nabi gitu. Padahal kan ayat laknat itu kan ada 11 kali ya, pengulangan Allah melaknat ya terhadap mereka yang menutupi ya hukum-hukum Allah gitu ya. Mereka yang mencampur adukan hukum Allah gitu ya. Allah laknat gitu. Kemudian ada hadis Nabi, anggaplah satu kisah sahabat Nabi mabok nih. Dia tahu tuh, orang ini kan tahu gitu hukum Allah kalau mabok itu haram gitu ya. Kemudian Nabi kan rajam tuh ya dia. Nah, orang-orang di sekeliling itu pengen melaknat gitu kan ayatnya tahu juga gitu. Kemudian Nabi mengeluarkan berkata ya gitu, jangan kamu melaknat orang yang di dalam hatinya ada Allah dan Rasulnya gitu. Ini kan aneh ya. Padahal kan kalau kita lihat, lah dia mabok, kok Nabi rajam, tapi kok kita nggak boleh laknat gitu. Nah ini terjadi kontradiksi. Nah ini harus kalian nih orang awam tuh harus menanyakan kepada yang ahlinya. Fas'alu ala zikrillah ya. Fas'alu ala zikrihi gitu. Tanyakanlah yang mengerti gitu ya. Jangan kalian sotoy gitu ya, sotoy. Wah, kasus ini begini, kasus ini begitu gitu. Wah, ini agak panjang, jadi melebar gitu. Intinya begitu memang. Allah itu selalu naziron, Rasulullah itu selalu sebagai Allah dalam versi keibuannya gitu ya. Padahal Allah itu tidak laki, tidak perempuan, tidak ayah, tidak ibu ya. Lanjut ya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah ini agak berat nih. Evaluasi demo Pati ya, kemudian demo di 21 Agustus 2025, demo di 25 Agustus 2025 ya, yang berada di depan gedung MPR DPR ya. Sama-sama kita ketahui yang di Pati ini, saya juga lagi mantau ini kasus pemaksulan bagaimana. Ini rapat istimewa DPRD DPRD Pati gitu ya. Ini kan sudah dilayangkan, mari sama-sama kita pantau saja ya. Kalau perlu besok demo lagi gitu, dan langsung aja dimaksulkan gitu. Langsung, jadi ada 2 tempat tuh, kan ada beberapa kasus demo itu harus dengan menunggu surat 30 hari MK gitu misalnya. Ini dari DPRD, kemudian regulasinya menunggu keputusan dari MK atau yang berwenang yudikatif ya gitu. Kemudian yudikatif mengiyakan begitu. Mengiyakan maka terjadilah pemaksulan gitu ya. Nah ini gampang. Demo aja di 2 tempat ini gitu. Dalam 1 hari demo di 2 tempat gitu. Ya. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Dan memang kemarin ini salahnya gitu ya. Mereka demo itu nggak dibimbing mahasiswa ya, di demo Pati itu ya. Kan 21 Agustus di MPR DPR itu dibimbing oleh mahasiswa gitu. Yang menarik adalah kasus Hussein Pati ini ya.
Padahal kan ada yang mati ya, ada yang mati gitu, di Pati gitu. Dan si Hussein Pati ini terciduk membeli motor Beat dan membeli emas gitu ya. Karena sudah bertemu dengan Bupati Pati yaitu Pak Sudewo. Katanya rumornya dia diberikan uang 125 juta dan dia mau demo lagi. Ya kan tolol gitu. Maka kalau orang miskin jangan ikut demo gitu ya. Rasulullah tuh udah nyontoh kalau kalian Rasulullah tuh makanya kalau perang itu jangan ngajak orang yang takut, orang munafik. Karena dia hanya akan merusak barisan gitu. Nah, Husain ini adalah orang-orang munafik gitu. Kan ada Mas Botox ya, Mas Botox sama siapa itu saya lupa itu namanya. Ya, kalian harus tetap semangat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena harus tetap semangat gitu ya. Nah, 21 udah bagus. Kemudian 25 nih. Yang saya heran tanggal 25 Agustus itu kok buzzer-buzzer TikTok aktif gitu ya. Yang saya bingung, saya pantau nih pagi-pagi. Ya, sekitar jam 11-an, jam 10, jam 11-an saya sengaja bangun pagi emang mau mantau. Itu sepi masih, cuman ada ojol doang. Cuman ada ojol sama orang-orang nggak jelas lah gitu ya. Di demo tanggal 25. Kemudian rame baru sore-sore tuh menjelang asar baru tuh turun mahasiswa nih yang saya pantau nih berdasarkan TikTok live ya begitu. Kok saya bingung masih nih bubarkan DPR kan ini tolol gitu ya. Tanggal 21 itu saya punya teman ya, teman Sarina, saya sebut saja namanya itu April Yusri, dia anggota teman DMNI ya. Dia tulis tuh jelas tuh poin-poinnya apa tuh yang menjadi dasar kenapa dia demo DPR ya. Itu kan karena DPR sangat tidak empati lah ya, nir empati ya. Karena rakyat lagi susah, dia dikasih tunjangan gede-gedean gitu ya. Ini sebenarnya kayak ada pertarungan elit nih begitu. Udah jelas. Nah kemudian di TikTok rame nih. Yang saya heran nih ya, bahasa-bahasa TikTok tuh, hey kalian turun kalau bisa cuti dulu, cuti ajak tuh, hey para aktif selebgram tiktoker ajak tuh yang punya jumlah followernya 2000 3000 ajak tuh turun kemana. Nah yang ngajak aja nggak turun, yang ngajak saya tungguin tuh orang mukanya mana, si gembel bangsa. Ini jelas banget gitu, bubarkan DPR ya. Kalian ini harus mengerti dulu dari awalnya dari kerajaan ya, kemudian menjadi republik. Kenapa nggak mengambil republik, nggak jadi serikat? Ini aja dua nih. Republik itu apa, serikat itu apa? Serikat itu adalah negara menguasai tetapi kekuasaan di otonom daerah yang megang gitu. Kalau republik ya, republik negara yang memegang kekuasaan, ini pemerintah maksudnya, pemerintah yang memegang kekuasaan tetapi kekuasaan berpusat kepada pusat, itu namanya negara kesatuan gitu, diwakili oleh wakil-wakil kalian itu ya, legislatif kalian itu namanya tuh republik tuh tadi tuh awal dari nawacita kita pembuatan negara ini gitu ya. Kalau kalian mau minta dibubarin negara ini ya percuma doang perjuangan negara kita ya. Ya itu kembaliin lah kalau pengen gitu lebih ini amit-amit cabang bayi ya. Saya bilang ya kembaliin aja lah kepada anak-anak sultan gitu, lebih berhak gitu ya. Tapi kan anak-anak sultan kala itu kan menginginkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu direbut, dilawan tuh melalui Belanda. Ya udahlah kalau memang dengan cara menjadikan sebuah negara ya udah kita udah bukan jadi kerajaan, kita ikut Republik Indonesia gitu melalui Soekarno gitu. Nah, Soekarno itu punya partai ya, parlemen itu diisi dari partainya Soekarno itu Partai Nasionalis Indonesia PNI gitu ya teman-teman. Ini harus cerdas, jangan bubarkan DPR itu tolol, terlalu mahal begitu. Soekarno pernah bubarin DPR, iya tapi Soekarno membuat juga karena memang waktu itu kalian harus mengerti sejarah, waktu itu belum tepat gitu, waktunya itu belum, karena masih harus bahasanya terpimpin ya, bahasa apa tuh,
terpimpin, ada presidensial, ada terpimpin, ada istilah itu gitu ya. Itu zaman Soekarno. Nah, terus kemudian pernah juga dibubarin. Nah, di zaman Gus Dur bukan bubarin tapi dibekukan gitu, hanya setahun. Karena kelakuannya ini nggak becus gitu. Padahal di dalam Gus Dur ini kan mendirikan partai gitu. Partainya PKB. Ada juga. Nah, Gus Dur aja tuh bahasanya nih, ya udahlah gua jual dulu dah nih partai gua gitu. Gua buang dulu partai gua, nggak apa-apa. Cuma setahun ya. Malah Gus Dur ya yang kena gitu. Jadi nih janganlah kita melakukan sesuatu yang bodoh gitu ya. Masyarakat itu cerdas, jangan membodohi masyarakat. Bubarkan DPR. Kalau bubarkan DPR, ya kenaikan pajak, ya sumber masalah negara ini itu dibuat oleh siapa? Oleh Mulyono, gitu. Kalau DPR-nya nggak ada, ya nanti prosesnya bagaimana regulasinya? Kalau kita mau memakzulkan si Fufu Fafa, begitu. Akhirnya ketika malam gitu ya, memang presiden sedang memberikan penghargaan terhadap mereka nih yang berjasa menurut presiden. Itu kan sah-sah aja gitu kan. Tetapi nih sok-sok menjadi pahlawan kesiangan udah jelas ya. Makarullah wallahul makirin. Inna kana kaida syaitana doifa. Akhirnya keluar tuh si Fufu Fafa malam-malam sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Goblok yang kemarin demo nggak paham konteks demo. Makanya besok-besok tuh di pamflet jangan tulis bubarkan DPR. Begitu. Tolak tunjangan DPR. Nah, orang-orang pada turun. Begitu. Kan sudah saya bilang, saya 2017 kalian kumpulin KTP biar saya menjadi presiden mandiri. Mana KTP kalian? Begitu. Nah, orang DPR kalian yang pilih. Kemudian kalian minta di bodoh. Kalau bodoh jangan banget. Kalau kata Allah itu namanya gofilun. Bodoh boleh, ya bodoh boleh, tapi jangan kebangetan bodoh. Itu namanya gofilun. Itu agama nggak boleh, ya. Makanya Gus Mek bikin majelis talim, bikin kajian. Nama majelis talimnya adalah, ya itu tadi gofilun. Apa gofilun apa ya? Lah, kata hilang. Gofilun. Intinya gitu, janganlah kamu lupa gitu ya. Saya disclaimer dulu nih, saya berterima kasih kepada kalian yang tetap mau demo, tapi kalian juga harus begini ya. Kemarin tanggal 25 itu sangat anarki ya. Saya pernah demo ketika tahun kemarin nih, ketika ingin hak angket untuk memakzulkan Jokowi gitu ya. Tetapi tidak terjadi karena terjadi fusi partai, terjadi pembelahan suara di parlemen gitu ya. Mereka nggak mau maksudin Jokowi gitu. Karena kalau dimaksudin Jokowi, yang ini ntar nggak jadi presiden wakil presiden gitu intinya. Nah, saya melihat ini orang-orangnya Jokowi gitu. Karena kenapa? Karena dari sifat anarkisnya gitu ya. Ini nggak sesuai konteks gitu. Kalian tuh anarkis tuh boleh gitu. Ya gini. 2016 ya. Jangan berlaku anarkis kalau tujuan demo belum dikabulkan gitu. Anarkis dibolehkan kalau tujuan dari demo ini tidak didengarkan begitu. Kan sama-sama ya, ini mereka korupsi, kita kan merusakin barang. Mereka kita ngerusakin dalam rangka agar mengingatkan mereka jangan korupsi gitu kan. Ini nggak apa-apa gitu. Nah, ini belum apa-apa udah anarkis. Ini saya ingat kayak kejadian kemarin nih yang waktu pemakzulan Jokowi. Begitu. Waktu bulan puasa ya. Kan diadu tuh ya, ada pendukungnya 02 ya, 58% itu. Mereka nempuk-nempukin batu anjing, kampung banget. Kalian kalau demo tuh tahu dulu. Saya kesana mau ngapain ya? Saya demo mau ngapain ya? Saya selamat gak nih pulang ya? Gitu. Kalau nggak selamat saya mau ngapain ya? Tujuan saya tercapai ya? Gitu. Tahu esensi dari demo itu, weh. Jangan terus saya membubarkan DPR itu tolol. Tolak tunjangan itu benar, tolak tunjangan DPR itu benar, gitu ya. Gitu. Ini saya khawatir ini karena
Bupati Menteng ya, baru pulang dari, atau pokoknya yang daerah wilayah situ ya. Mentang-mentang plat merah, mampus lah, mampus tuh keluar kata-kata kasar dan kotor gitu ya, mampus tuh. Bercinta lu, gini, wafat lu, bercinta lu, wafat tuh bercinta lu gitu. Padahal itu cuma modal plat merah, tolol banget. Kalau orang DPR tuh biasanya ada patwal, cuk, ada patwal. Makanya tuh pinter dikit gitu. Lu ngerusakin orang, bagus nggak ada yang mati kemarin tanggal 25 tuh. Kalau ada yang mati tanggung jawab. Begitu nggak ada penanggung jawab tuh tanggal 25 kemarin. Nggak ada penanggung jawabnya. Besok nih 28 Oktober 2026, insya Allah saya Tuan Guru Dery yang akan menjadi penanggung jawab pemakzulan Gibran. Ya, gitu ya. Saya rasa saya cukup untuk kajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya. Kenapa? Soalnya 212 itu aman. Sebenarnya kalau saya turun ke 212 tuh ya, kan Jokowi turun ada tuh. Paksa suruh diturun, tak turun gitu. Emang rada-rada kurang tuh si Rizky. Udah lanjut ah. Oh iya, satu lagi saya ingat. Besok dahulukan kiai kampung. Ya, undang kiai kampung kalian kalau bikin maulid, jangan Ba'alawi. Kecuali Ba'alawi tersebut adalah kiai kampung situ gitu ya. Dan kalau dimasnya aku cucu Nabi, jangan dipakai lagi udah gitu. Pokoknya ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adana fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi marduatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati. Wa muta'ali ala syarairi wa niyati ikti jami'a hajati. Waghfir junubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati. Wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madhu ma ya'ti. Waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'minun fi atok rahimun fi ridok ustaslimun li kodok faktubni min awliyak wasluk fi sabila hudak walikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Nonton terus kajian podcast Said Dery yang bermakna Tuan Guru Dery sendiri atau perkataan Tuhan Guru Dery. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.